apa kabar? Senang sekali akhirnya saya bisa bertemu sama kalian dengan saya Yun di acara HWB Hangout with Best Friend. Pernah gak sih kalian suka bingung kalau mau lihat harus kemana? Sekarang gak usah bingung lagi. Karena di episode perdana ini kalian akan ditemani dua orang pater saya di salah satu surga tersembunyi yang ada di Kota Maumere. Penasaran kan dengan keindahannya? Yuk langsung saja kita saksikan keseruan mereka hanya di HWB Hangout with Best Friend. Halo best friend, untuk pertama kalinya di Hangout Best Friend bersama saya Nino dan juga saya Laura. Nah, tentunya di weekend kali ini kita bakalan ngajak best friend untuk jalan-jalan. Mana kita jalan-jalan? Jadi hari ini itu kami akan menuju salah satu pulau yang ada di Maumere. Ya, tentunya sekarang kami sudah berada di Pelabuhan Laurensai Maumere dan tepat belakang kami di sebelah sih sebenarnya. Di apa nih kapalnya? Jadi itu namanya kapal Gangga Nusantara 12. Iya, dan sebentar lagi kami akan berangkat menuju ke pulau yang akan kami tuju. Apa yang akan kami tuju di sana tentunya? Kapal ini akan menjadi rahasia sebelum kita sampai ke pulau tersebut. Iya betul banget nih. Oke, sampai jumpa di pulau yang akan kami tuju. Bye. Nah best friend, kalian tahu nggak sih kalau aku dan Nino ini itu sekarang naik kapalnya itu gratis? Yang bener aja nih Laura, emang iya. Iya banget dong. Pokoknya di setiap hari Minggu pagi jam 7 di Pelabuhan Laurensai, kalian bisa datang dan hanya menunjukkan KTP saja untuk pendaftarannya. Mudah kan? Mudah banget ya, kita bisa jalan-jalan tapi dengan gratisan. Siapa yang gak mau coba? Nah, sekarang kita udah sampai di mana nih Laura? Di desa wisata Pujadoi. Nah, betul banget nih. Kita udah nggak sabar mau explore di Pulau Kojodoi ini. Ya, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Hangout with Best Friend. Tapi sebelum itu apa yang kita harus lakukan? Sebelum itu kami harus melakukan registrasi. Nah, jadi setiap pengunjung yang mau datang ke desa wisata ini harus melakukan registrasi dulu. Nah, jadi ikuti Ayo, kami ya. langsung aja kita registrasi. Halo, selamat pagi. Ini mau registrasinya di sini ya. Berapa? Kita berdua ya, Kak. Oke, selesai kami melakukan registrasi. Sekarang kami akan menuju ke destinasi pertama. Ayo, kita terus.
Guys, jadi tepat belakang kami adalah Bukit Batu Purba. Dan apa yang kita akan buat Alas? Nah, jadi sekarang saya dan Nino akan mendaki sampai di puncak. Ayo ikutin kita. Let's go. Yes, friend, jadi sekarang saya dan Nino sudah berada di Bukit Batu Purba. Jadi di sini itu sangat bagus karena kita langsung melihat view di bawah laut dan juga rumah warga. Tuh, terus batu-batu di sini tuh kelihatan tuh unreal banget gitu. Dengan pesona-pesona hamparan laut, terus warna-warni dari seng-seng ini kan kayak warna-warni, ada merah, ada biru. Nah, ini Terus, sangat bagus. Iya, bagus banget gitu. Batunya itu kelihatan seperti batu-batu dari zaman purba. Mungkin karena namanya itu Bukit Batu Purba, makanya Benar sekali. batu-batu ini juga kelihatan tuh seperti dari zaman purba gitu. Nah, jadi di sini saya dan Nino akan menceritakan sedikit sejarah tentang Bukit Batu Purba ini. Kenapa mereka diberikan nama Bukit Batu Purba? Iya. Ketinggian Bukit Batu ini yaitu 30 meter dan juga lebarnya 100 meter, sehingga membentuk siluet yang mirip dengan telur. Betul. Batu-batu itu unik, betul kata Laura tadi, unik kayak telur gitu. Terus juga di sini tuh ada sejarahnya. Di zaman dahulu pernah tempat ini tuh menjadi tempat pertemuan 3 raja, yaitu Raja Egon dari Kabupaten Sika, terus juga ada Raja dari Adonara Kabupaten Flores Timur, dan Raja Majapahit. Ya, keren banget kan tempat ini tuh menjadi tempat sejarah tempat pertemuannya 3 raja. Tentunya seperti itu. Keren ya, amazed banget gitu. Oke, kita langsung lanjut ke destinasi berikutnya. Come on. Keren banget, gila view-nya. Oh my god, bukitnya, terus ada jembatan batu yang begitu ikoniknya, yang ikoniknya pulau ini. Keren banget. Batu ini juga disebut batu asmara. Fun fact, di Pulau Komodo ini itu tuh tidak ada kendaraan. Betul nggak? Betul, jadi Ya kan, dari tadi kita lewat-lewat tuh nggak ada kendaraan. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di jembatan alam ikoniknya Pulau Kojadoi. Jadi gimana Laura view-nya? view-nya sini itu sangat bagus karena di sini itu selain kita melihat jembatan yang secara manual disusun dari batu-batu alam dan juga pemandangan bukit-bukit indah dan juga laut yang sangat hijau. Keren banget, Dan ini betul sangat kan? bagus sekali. Jadi, FYI, panjang jembatan Asmara atau jembatan batu ini itu sekitar 680 meter dan lebarnya 3 meter. Nah, itu dibuat secara manual ya guys, tanpa menggunakan alat. Itu dibangun di tahun 1979 oleh TNI Angkatan Darat saat itu. Dan konon katanya nih guys, dulu sebelum adanya jembatan alam ini, warga-warga di Pulau Kojadoi ini itu untuk bersekolah di Pulau Koja Gede atau Koja Iya, Besar Koja itu Besar. menggunakan berenang, terus Menggunakan perahu. Jadi itu sebelum ada jembatan itu mereka dulu tuh menggunakan perahu terus berenang juga guys. Keren banget ya. Oke, langsung aja kita menuju ke batu-batu itu di tengah sana. Let's go. jangan kemana-mana
kemana karena dari sini saya dan Nino akan menunjukkan keseruan kami lainnya dan tentunya tetap di Hangout with Best Friend. Saya Nino, Dan juga saya Laura. kami pamit undur diri. Bye. Hey best friend, wow, pas sekali pastinya kalian melihat pemandangan Pulau Kojodoi, apalagi air lautnya sangat jernih, indah, dan mempesona. Best friend, keseruan kita bukan sampai di sini saja, tapi kita masih punya banyak keseruan lainnya. Kali ini kita akan diajak Nino sama Laura untuk berolahraga. Apa olahraganya? Mari kita saksikan. Halo best friend, kembali lagi bersama saya Nino. Dan kali ini saya sekarang berada di Gor Surya Dejaya Maumere. Tentu saja hari ini kita akan menerapkan hidup sehat. Tetapi nggak mungkin kan saya sendirian di sini. Pasti akan cari partner untuk bermain badminton. Partner saya tentu saja ada Laura. Tetapi Laura nggak ada di sebelah saya. Kira-kira di mana? Pastinya dia ada di sebelah sana melakukan teknik pemanasan. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung aja minta Laura ajarin kita gimana sih pemanasan yang baik dan benar. Come on. Waduh, Laura, kamu tiga-tiganya banget nih tinggalin aku sendiri sama best friend. Sudah tadi kan? Ya emang iya udah dari tadi, kamu kemana aja? Ya best friend, jadi dari tadi itu saya menunggu Nino. Jadi saya sedang melakukan pemanasan. Ya sedang. Oke, Oke, karena Nino sudah ada di sini, jadi sebaiknya sebelum kami bertanding, jadi kita harus bertanding ini hari. kita harus bertanding nih ceritanya. Iya. Jadi sebelum bertanding kita harus melakukan pemanasan dasar dulu. Mantap kalau gitu. Oke. Jadi kita harus mengajak best friend sama-sama untuk melakukan Ikutin pemanasan. kita terus best friend. Oke. Kita pemanasan dulu. Oke, siap. Dari mana dulu nih? Dari kepala. Oke, kepala dulu ya. Aduh, Lumayan capek tapi ini Capek sangat banget. seru sekali. Jadi besti-besti, walaupun kegiatan kami hari ini sangat melelahkan, tapi ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. seru pokoknya ini hari. Jadi habis ini kita harus kemana? Kita bakalan nanya-nanya ke salah satu pengunjung yang ada di Gor Surya Dejaya. Ayo kita cari orang yang bisa kita tanya. Let's go. Ayo. Jadi best friend. Jadi sekarang sepertinya saya dan Nino sudah menemukan salah satu target kita nih. Ya, adanya di belakang kami. Tapi kami akan nanya dulu, apakah boleh kita bertanya? Pasti kalian kepo kan apa yang akan kami tanya? Let's go. Halo,
Permisi Kak. Kami boleh nanya bentar nggak? Boleh, Dengan kakak siapa? dengan Nardo. Oke, kami mau nanya nih. Aku mau nanya nih sama kakak. Kakak tuh have fun gak sih main di sini, main badminton gitu? Tentunya have fun dan juga senang lah. Karena ya selain menghibur diri kita dan juga itu bisa menjadi perubahan bagi diri kita untuk menjadi hidup lebih sehat lagi. Gitu. Jadi kira-kira kakak Nardo mulai dari kapan mulai bermain badminton di sini? Kalau mulai dari sini sih sejak SMA sih. Ya, Udah lama ya kakak menyukai badminton ini ya? Berapa kali seminggu kakak mengunjungi dan bermain di gor ini? kadang kalau dalam seminggu sih kadang sekali, kadang juga 2 kali. Tergantung sama waktu free juga sih. Jadi kakak datang ke sini kalau ada waktu luang aja Ya, gitu. Kira-kira teknik apa yang menurut kakak paling sulit yang belum menguasai sejarah? Kalau dari saya menurut teknik dalam bermain badminton itu menurut saya yang paling susah itu backhand smash, karena itu kan kita terkadang juga kalau kita memaksakan tuh kadang pergelangan kita tuh sakit, ataupun kalaupun kita sering memaksakan mungkin setelah kita beristirahat atau mungkin keesokan harinya itu mungkin tangan kita tuh kadang sakit ya, Bisa ya. Kakak pernah nggak ikut turnamen gitu bermain badminton? Oh ya, kalau turnamen kayak turnamen besar gitu sih belum pernah, hanya saja waktu SMA sering mengikuti lomba badminton juga yang diadakan oleh sekolah ataupun dari panitia OSIS di sekolah. Kayak gitu aja. kira-kira kebiasaan unik kakak sebelum kakak mulai bermain badminton itu kira-kira apa yang sering kakak lakukan sebelumnya? Mungkin sebelum melakukan ataupun bermain badminton, hal unik yang sering saya lakukan sih paling pemanasan ataupun ya gerakan-gerakan yang lain sih. Oke, jadi bisa minta mungkin ada pesan dari kakak Nardo bagi teman-teman, bagi Best friend kita. dan mungkin sebelum berolahraga itu sebaiknya apa menurut kakak Ya, Nardo ya? Tips-tips Tips-tips gitu. ya. Baikkan tips wah untuk best friend kami ya. Oke, bagi teman-teman hangout with best friend, mungkin tips-tips dan juga pesan dari saya sih ya, mungkin kalau teman-teman menyukai olahraga badminton ataupun suka bermain bulu tangkis, teman-teman mungkin bisa datang ke sini, ataupun teman-teman yang sebelum mau bermain bulu tangkis, sebelum mau olahraga, pastikan teman-teman tuh pemanasan dulu, karena takutnya kalau teman-teman saat bermain bulu tangkis mungkin salah langkah ataupun salah pukulan, takutnya teman-teman entah dari kaki ataupun tangan teman-teman itu bisa cedera. Itu saya sih pesan ataupun tips dari Terima saya. kasih kakak Nardo. Terima kasih. Dan ini dia akhir dari petualangan kita hari ini. Nah, gimana nih Laura rasanya? Capek sih udah pasti, tapi seru juga. Apalagi kita tadi sudah bertanding kan. Iya, betul banget nih. Memang sih capek, tapi keseruan kita hari itu tidak akan berakhir karena masih ada keseruan berikutnya. Nah, jadi buat best friend, jangan lupa terus berlatih dan meningkatkan kemampuan kalian pada badminton. Iya, betul. Untuk kalian semua best friend di luar sana, semangat. Saya Nino. Dan saya Laura. Bye. Nah, best friend, bagaimana kegiatan olahraga yang Nino dan Laura lakukan? Apakah sudah cukup untuk membangun jiwa-jiwa mager kalian? Olahraga badminton itu sangat bagus loh untuk kesehatan. So ya guys, jangan lupa untuk berolahraga. Dari olahraga tadi, kita menuju ke segmen terakhir, yaitu salah satu tempat nongkrong yang saat ini dikunjungi banyak anak muda karena punya spot foto yang begitu bagus. Nah, sebelum saya menampilkan tempat nongkrongnya, saya Yun mau pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan keseruan kami di HWB Hangout with Best Friend. Sampai jumpa, bye-bye. Halo best friend. Nah, kembali lagi bersama kami di Hangout with Best Friend. Nah, Nino, jadi kira-kira sekarang kita lagi di mana nih? Soalnya dilihat dari tempat ini sangat estetik ya. Nah, sekarang kita berada di tengah-tengah pemukiman warga. Tapi di tengah-tengah pemukiman warga ini ada satu tempat warkop yang paling kece dan estetik banget untuk dilihat-lihat.
Apa sih namanya? Cafe Laira. Nah, langsung aja, kalau berlama-lama kita pesan menunya. Come on. Halo, selamat malam. Malam. Jadi Kai mau pesan menu bestseller di Warkop Paira ini. Kira-kira apa aja? Kalau di warkop Bayram menu bestseller itu es Oreo, es cappuccino, terus makanan itu pisang sama tahu. Oke, kalau begitu kami berdua mau pesan semua menu besar itu ya. Oke, siap. Kami tunggu. Oke, selamat menunggu. Nah guys, kami udah pesan dan udah lapar banget nih mau makan. Langsung aja kita ke tempatnya. Come on. Wah, makannya dapat nih. Kasih kakak. Kasih. Makasih. Tada! Jadi makanannya udah datang di meja kami dan nggak sabar pengen coba. Sebelumnya kita harus memperkenalkan dulu menu apa yang kami pesan. Jadi tadi itu kami pesan ada pisang coklat keju, ada tahu crispy, dan juga ada minuman Oreo dan ini. Es cappuccino. Nah, jadi sekarang kami akan mereview makanan yang sudah kami pesan. Kita coba yang mana dulu nih ya? Sepertinya saya haus, jadi kita harus coba minumannya dulu. Coba ya. Cheers. Enak. Kopinya segar sih. Sama segar. Ini kan es. Coba dong Oreonya. Manis, enak. Aku cobain dulu ya punya kamu. Enak, manis. Enak kan? Enak kan? Rasa Oreonya mantap. Nah, kita langsung coba yang ini dia. Oke, Nino. Enak. Nah, langsung mari kita coba. Ya, ini best friend, lihat, gendut banget nih. Langsung coba, colek di sambalnya. Lagi-lagi kriuk ya. Sangat crunchy. Seperti seperti pisang tadi, tepungnya tuh tidak mendominasi tahunya, masih berasa tahunya. Tahap asinnya itu pas lah, tidak terlalu asin-asin banget. Tapi kalau dari aku sausnya ini terlalu apa ya? Mungkin ini bumbu rahasianya mereka. Tapi untuk orang di luar sana yang mungkin tidak terlalu suka tomat, mungkin bisa merekomendasi saus-saus lain atau mungkin terus pakai saus karena taunya sendiri tuh udah enak, ya kan? Iya, tapi menurut saya sambalnya pas. Oh, selera kamu boleh. Oke. Kita coba lagi ya. Ambil dong.
kita. Nah, kita kan udah cobain makanannya, enak-enak, harganya juga ramah di kantong. Iya benar sekali. Terus tempatnya juga kan dekat dari kota, terus Bagus, mana estetik. Iya kan? Langsung di sini langsung ada pantainya, terus view-nya kan bagus. Anak-anak laut. intinya tempatnya itu sangat anak-anak muda banget lah. ya keren pokoknya. Oke, tapi belum afdol kalau kita belum mengabadikan momen di tempat ini. Ya benar sekali. Jadi setelah ini kita akan sedikit mengambil foto tentunya. Oke, sebelum kami mengambil foto, kami mengucapkan terima kasih untuk best friend semua yang sudah menyaksikan kita hari ini. Dari perjalanan kita dari tadi hingga saat ini. Terima kasih untuk kalian semua. Saya Nino. Dan juga saya Laura. Bye. Bye.